Sesawi Kour Yesu Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda, pada hari ini, pada hari Jumat ini sahabatku, pada pekan biasa ke-16 ini, sungguh gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Kita akan bersama-sama menimba lebih dalam dari firman Tuhan, Injil Yohanes sahabatku. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan, hikmat, sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda, sungguh hari ini gereja sejagat memestakan Santa Maria Magdalena sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, ia adalah seorang yang setia mengikuti Yesus. Sahabatku yang terkasih, perjumpaannya dengan Yesus mengubah seluruh lanskap kehidupannya. Dari seorang yang berdosa menjadi seorang yang setia mencari Tuhan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda, mata imannya telah dibukakan oleh Tuhan, sehingga mengalami sukacita sejati dan mewartakan sukacitanya kepada para murid. Kata firman Tuhan tadi, "Aku telah melihat Tuhan." Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda dimanapun Anda berada, mari kita belajar dari pribadi Maria Magdalena. Belajar untuk berubah dan mau mencari Tuhan sahabatku. Pengalaman jatuh dalam dosa bukanlah akhir dari semuanya sahabatku. Kendati kita jatuh, Tuhan mau membangkitkan kita kembali.
Ia mau menjumpai kita, sahabatku. Ia sungguh mau membela kita di hadapan pengadilan dunia. Sungguh ia mau menerima kita sebagai anaknya. Syaratnya, sahabatku, kita mau bertobat, mau memilih jalan keselamatan dan bukan jalan kutukan. Lalu pertanyaannya, sahabatku, sebagai bahan refleksi kita, sudahkah kita semakin yakin untuk berubah dan mau mencari Tuhan, sahabatku? Jawabannya ada di dalam hati sobatku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami sering jatuh dalam dosa. Semoga kami berani meninggalkan jalan dosa dan mau memilih jalan keselamatan yang Engkau tawarkan kepada kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama, merefleksikan bersama sahabatku. Mari sahabatku, kita berani berubah diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik, mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam. Tuhan memberkati.